Pas lewat di gang di kiri kanan, kita kayak ngedenger suara orang seriosa antara bahasa kayak bahasa klasik. Aneh kan, kayak bahasa Itali gitulah, Itali kuno ya. Pokoknya kayak gini. Mungkin adanya gini. Kayak gitu. Gue mau gerak nggak bisa bang. Gue merah nggak bisa. Gue mau teriak dalam hati, kalau teriak Kem gitu nggak bisa. Tapi kayak anjing, gue cuma teriak dalam hati nih gitu. Nah tiba-tiba di situ kan kayak ada, bukan cerobong asap bang, di bawahnya tuh apa, heksos. Oke. Di bawah ada heksos, tapi di atas tuh kayak ada teralis itu. Gue kayak ngeliat apa, ada ninja nih loncat gini, sat gitu. Okem tuh pernah ngobrol. Ya gue gini. Stop. Kenapa Kem? Enggak apa, lanjut. Okem cuma ngomong stop. Nah pas pagi ini gue cerita, kenapa coba gue bilang stop? Kenapa tuh? Karena katanya begitu gue Okem ngobrol gini nih, di belakang tuh ada kakek-kakek tapi ada tanduknya gini bang. Gini nih, ser gitu. Gue pegang jempolnya bang, dengan penuh keyakinan. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dia langsung gini bang. Terus gue langsung, enggak. Gue langsung gitu. Kita tuh kayak ngebully Agil waktu itu. Pagi yang ngebercandain, lu mau gini sih Gil, gini. Terus si Agilnya gini bang nih. Agilnya diem. Lo tinggal aku. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali lagi sama gua Nathanael Selvin di sini, dan kembali lagi kita di segmen utama kita, di mana gua nggak sendirian. Yang pastinya gue sudah bersama dengan satu orang narasumber, dan kali ini gue udah lagi sama satu orang yang bener-bener gue sama sekali nggak nyangka beliau bisa datang ke sini. Bener-bener sangat di luar dugaan. Nah, clue pertama yang akan gue kasih ke kalian adalah, yang pastinya orang ini mungkin pernah lewat, atau pasti pernah lewat sih, di beranda TikTok kalian, atau Instagram kalian, atau YouTube kalian. Karena beliau adalah satu komedian yang menurut gue sangat terkenal. Langsung aja kita sambut, ada Bang Jui Purwoto. Ada Bang Jui Purwoto di sini. Bang, terima kasih banyak Bang. Oh, tepuk tangan sih lo. Iya, tepuk tangan tuh. Terima kasih udah mau datang ke sini, menyempatkan diri hadir di channel yang belum seberapa ini. Sama-sama nih Nathan. Pokoknya selama saya bisa bantu, mau pasti dibantu lah. Waduh, tersanjung sekali saya. Ini mohon maaf teman-teman. Kali ini sepertinya gue harus breaking karakter. Gue harus keluar dari persona gue yang biasanya. Makanya gue kaget. Tadi tiba-tiba pas lu pembukaan, anjing jadi serius ini gitu. Iya. Memang podcast horor tuh. Iya. Coba lu bayangin seorang Jui Purwoto jadi host podcast horor dah. Gue gimana bisa serius, bantal gue aja ada tetenya nih. Itu udah satu bit ya guys. Udah satu bit tuh, aduh. Makanya gue tutupin nih guys. Nah jadi mungkin kali ini gue akan sedikit beda ya pembawaannya, karena gue harus menyeimbangi narasumber gue yang adalah seorang stand up comedian. Apalagi dengan title yang beliau sandang di punggungnya. Lu jangan manggil gue beliau, gue kayak leluhur. Manggil beliau. Kenapa ya kalau ngomong sama komedian tuh ngomong apa aja yang harusnya biasa aja jadi lucu ya? Ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini gue kayaknya baru 2 kali datang ke podcast horor. Satu ada podcastnya orang Bogor, yang kedua podcast lu nih. Oh udah pernah sebelumnya berarti? Udah pernah. Oke. Cuman viewersnya kurang banyak. Semoga kali ini banyak. Mudah-mudahan. Kayaknya sih ini tahunnya lu sih Nathan. Amin. Tahunnya lu. Amin. Ini kebetulan gue sebelum
tadi Bang Jui datang tuh gue sempet nyatet lumayan banyak ya. Nah, Anjir. Pertanyaan semua tuh ya? enggak juga. Enggak juga. Oke. Jadi ini kebetulan banget ya, gue nggak tahu ya apa yang ditakdirkan sama yang di atas. Tiba-tiba gue bisa kenal sama Bang Jui out of nowhere, tiba-tiba kenal, bahkan langsung ngobrol, langsung bisa. Ya gue ngerasa kita bisa jadi akrab. Bahkan Bang Jui bisa mau datang ke sini. Naik kereta lu saya. Nah, naik kereta loh. Kaget gua. Diundang podcast, rumahnya di atas mall. Apartemen ya ini? Apartemen. Waduh. Oh nggak boleh dibocorin ya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Aman. Oke. Tadi tuh gue nyatet ada satu hal. Menyambung sama yang tadi Bang Jui bilang, kayaknya ini tahunnya gue nih. Tahun lu, yakin gua. Gue mengamini. Gue tadi nyatet satu hal. Jui ini seseorang yang punya julukan. Anjir, apaan tuh? Serius. Ini gue catat nih. Julukannya adalah penuntun takdir. Sebagai batu loncatan karir. Ini gue serta-merta nggak sekedar ngomong nih Bang. Gue tadi sebelum lu datang gue nge-research ya kan, gue nyatet dulu nih tentang Bang Jui gimana, poinnya apa. Kebetulan kemarin gue abis nonton podcast lu sama Pras Teguh. Di PWK berarti. Betul. Pas pandemi tuh syutingnya. Nah, di situ gue perhatiin semua apa yang lu obrolin ke Bang Pras. Di situ ada satu statement obrolan kalian tuh yang akhirnya menuntun kepada kayak lu tuh sering mungkin kayak apa ya, kayak mentorin orang atau apa gitu. Terus tiba-tiba tuh orang jadi gitu loh. Itu jadi kayak wah, gue nggak tahu tiba-tiba gue bisa ngobrol sama Bang Jui itu sesuatu banget gitu loh. Tiba-tiba lu barusan ngomong ini tahunnya gue, wah gue amin banget. Tapi sekitar 6 bulan lagi nih kayaknya lu pindah ke apartemen yang lebih luas. Lu ya antara Lexus sama Alphard lah lu kebeli itu ya. Tapi kalau dua-duanya serakah sih, satu aja. Gue satu aja sih. Satu aja? Tahun 6 bulan lagi. 6 bulan lagi? Insya Allah. Amin. Cuman lu Kristen ya? Kristen. Lah gak jadi kalau gitu mah. Lah. Kenapa gak jadi? Kan gue bisa dual server Bang. Oh iya benar. Benar. Bisa dong. Bisa dong. Tahun lu. Terima kasih banyak. Jadi Bang Jui mau datang ke sini aja tuh udah sebenarnya apa ya? Udah bentuk support yang sangat besar buat gua. Jujur belum pernah ada orang ya dalam tanda kutip orang gede lah yang kesini. Mungkin bisa gue bilang, oh gue juga gede, makanya gue pakai baju hitam. Bener. Ada shadownya. Betul. Ada shadownya. Mengurangi shading buncit kan. Iya, bener lu. Nah, cuman lu ganteng sih. sama Bang, semua mah ganteng. Tuh. Beda perspektif. Iya. Nah, jadi Bang Jui hari ini datang ke sini, kita tidak bahas tentang komedi dulu nih, guys. Oke, siap. Kita datang ke sini tetap sebagai title utama kita, Mikir Malam-Malam. Kita akan mungkin akan sedikit ngobrolin horor-hororan nih. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang mungkin banyak orang belum tahu. Seorang Jui Purwoto yang adalah stand up comedian ternyata punya cerita horor, pengalaman horor. Gue jujur, ini gue juga baru akan cerita ke Bang Jui. Gue biasanya kalau setiap narasumber yang datang, gue pasti explore ceritanya dulu. Oh, polanya gitu biasanya? Pasti. Explore ceritanya dulu? Iya, karena kan tim gue harus mengkurasi cerita. Walaupun tim gue isinya gue sendiri. Makanya gue, mana tim lu? Perasaan cuma lu nih sama Bang Hari doang nih satu di sini. Gue juga berusaha berkomedi Bang. Bener. Nah, jadi biasanya tuh ceritanya dikurasi dulu, menilai kelayakan cerita, durasinya akan tembus atau enggak. Kan gue sampai lupa nyalain. Karena biasanya minimal itu durasi podcast gue harus 45 menit minimal. Oh, jadi durasi syutingnya ya? Iya. Durasi tayang apa tayang? Durasi tayang. Makanya 1 jam lebih harus ya? Yang gue jaga tuh bukan limit atasnya, tapi bottomnya. Itu yang gue jaga di situ. Nah, nyampe tenang, aman lah. Gue yakin pasti panjang obrolan ini. Cuman nggak ada horornya nih kayaknya nih. Pasti ada horornya. Ada horornya. Pasti ada. Gue yakin. Tinggal kita bahas titik merah di badan aja tuh. Itu udah horor tuh. Itu paling horor justru. Nah, ini buat yang nonton mah, ya yang tahu-tahu aja. Lu nonton PWK sampai habis kayaknya ya. Kecuali itu menit ke panjang tuh, menit ke belakang-belakang tuh. Itu gue tahu sebelum nonton PWK justru. Udah tahu duluan. Ya, itu legend lah. Waduh. Kisah legend nah, itu horor 1 itu tuh ya. Horor 1 tuh udah tuh. Udah kayak paling 1 horor. ya. Nggak bisa dibacain ayat kursi soalnya. Oh iya bener. Nggak bisa. Bener lagi. Susah. Betul.
Nah, ini sebelum Bang Jui cerita, sorry, gue malah ke skip. Tadi gue belum selesai. Oh, Nah, sorry. sama Bang Jui ini, kita ngobrol kan gue nggak nanyain cerita lu, Bang. Oh, oke. Iya kan? Dari kemarin kan gue nggak nanya, Bang Jui, cerita lu tentang apa sih? Kan gue nggak nanya. Nggak nanya. Gue pengen dapat elemen of surprise-nya. Oh. Karena buat gue, seorang komedian tiba-tiba cerita horor itu patah. Kalau buat gue. Jadi kayaknya bakal seru banget kalau seorang komedian yang biasanya hahe ngebahas horor. Nah, ini akan menarik. Nah, tapi sebelum Bang Jui cerita, gue punya satu pertanyaan basic dulu deh. Nah, Bang Jui sendiri itu emang dari kecil percaya hal mistis atau ketika udah gede mengalami baru percaya? Oke. Gua kalau ngelihat bentuk secara jelas belum pernah. Samar-samar pernah, suara pernah, gerakan pernah. Oke. Gerakan ini maksudnya gimana? Nah, nanti gue ceritain yang gerakan. Sip, boleh. Yang gerakan gue ceritain. Kalau ngelihat jelas ini gitu, sampai pingsan atau apa nggak pernah. Bentuk seperti ini nggak pernah. Tapi gue yakin saat itu gue digangguin. Oke. Itu yang gerakan tuh, yang gerakan. Oke. Itu jelas banget bergerak ya. Gitu. Tapi pertama berarti gini, dari kecil itu. Ntar dulu. Kecil gue malah nggak ngeh ya, atau mungkin banyak juga hal yang gue lagi halusinasi atau lagi biasanya gini. Kalau kita takut malah bermunculan. Kalau kita takut biasanya. Kadang ada hal yang gue gampang ngalihin sih. Gitu. Misalnya ini tempat serem. Ya udah gue ngapain kayak gue nonton gitu, hilang tuh. Tapi kalau dipikirin ya takut itu muncul. Betul. Bahkan kita ngelihat sesuatu yang mungkin kayaknya bentuk ini deh. Padahal mah enggak. Justru kalau gue langsung gue liatin tuh. Misalnya anjir tadi gue barusan kayak ngelihat sesuatu gitu. Tuh kan nggak ada. Tapi ngerinya kalau kan bener. itu yang ngeri itu sebenarnya. Nggak pernah sih kalau itu gue nggak pernah. Amit-amit ya? Amit-amit jangan sampai. Atau malah pengen? Jangan. Lu bisa ngebuka mata batin apa gimana nih? Tenang. Kali ini kita di studio tidak cuma berdua. Biasanya gue cuma berdua sama narasumber. Nggak pernah ada yang nonton. Kali ini kita ada penonton guys. Ada Bang Hari di sini. Beliau adalah Mbak Dukun di sini. Kalau gitu gue jadi nggak tenang nih. Justru dia ngejagain. Oke, siap. Nanti kalau misalnya perkara mau buka mata batin, minta tolong sama. Gak usah bang, mending saya resleting aja lah mata ini gitu. Siapa tahu pulang dari sini dapat apa malah jadi episode 2 ntar. Jangan dong. Jangan. Ya oke. Nah, satu pertanyaan lagi deh. Terakhir sebelum Bang Jui cerita. Nah, sesuai dengan judul podcast gue kan mikir malam-malam. Jadi temanya tuh sebenarnya mikir. Nah, tapi malam-malam. Overthinking ya? Overthinking. Nah, pertanyaannya adalah gini. Setiap lu denger cerita serem dari orang, respon pertama lu tuh apa? Apakah lu percaya langsung? Atau lu skeptis? Atau lu justru, gue mikir dulu untuk dapetin logikanya? Oke. Gua kalau ke hal-hal yang berbau horor, tapi di storytellingin sama orang, gua nggak ngincer semuanya. Yang barusan lu sebutin. Gua cuman ngincer seru-seruannya aja. Kayak misalnya dulu pas kecil misalnya nonton film serem, ntar lagi nih. Nah gue seneng itunya sih. Seneng jump scare-nya aja. Adrenalin. Gue nggak perlu percaya, ya gue nikmatin aja sebagai orang yang sedang cerita, sebagai cerita yang disajikan saat itu gitu. Ada yang bilang harus percaya atau nggak usah dipikirin kalau itu. Yang penting cerita serem tuh buat seru-seruan kalau buat gue. Wah ini flow-nya oke nih, bagus nih. Entah dia bohong atau jujur, gue nggak peduli kadang-kadang. Berarti buat dinikmatin aja. Aja. Kalau misalnya ada orang yang cerita satu cerita yang ternyata, lu juga ternyata pernah ngalamin, gimana tuh? Gitu kita nggak bisa menghindari ya, karena kita tinggal di negara yang sama dengan jenis kejadian-kejadian horor yang relatif sama sih menurut gue. Iya sih. Pasti ya gitu-gitu ya, kayak pocong loncat-loncat gitu. Iya. Terus pocong terbang gitu, atau kuntilanak loncat-loncat nggak pernah gue denger. Lah, gue tadi sore gue baru denger satu cerita yang agak bikin gue kaget nih. Jadi Bang Hari sempat cerita nih. Ada kuntilanak tapi loncat-loncat? Bukan. Kalau lu tahu satu jenis makhluk Jepang namanya kapal.
Tahu nggak Kappa? Nggak tahu gua. Kappa nih gue tunjukin sebentar. Itu Sadako doang. Sadako mah yang keluar dari sumur, dari TV. dari TV. Iya. Kappa tuh ini nih. Nggak serem ini. Nggak serem. Tapi gua nggak serem. sebenarnya Kappa ini adalah makhluk mitologi Jepang. Nah, sempat ditemuin di daerah mana Bang Ari? Cinere. Serius tuh bang? Nah, Masa di Cinere sih? itu Aneh banget. ya gue nggak tahu kalau tiba-tiba di Cinere ada orang Jepang. Oh. Bisa jadi kan nggak tahu. Keretanya aja ada di sini bang. Kereta Jepang kan yang di sini kan? Iya lagi. Iya. Nah bisa jadi tuh bang. Ke bawah ya. Ke bawah. Cuman gua kalau nemu kayak gini, Ah. gue baru tahu namanya dan gue baru lihat. Oh, Paling anjing ini cosplay apa ya? Paling gitu doang gua. cosplay. Cosplay apa ya? Kartun kali nih ya Iya. gitu. Jadi terkadang apa ya bisa keluar dari kebiasaan gitu loh. Oh iya. Terkadang ada aja lah yang kayak gitu cerita-cerita yang mungkin kayak kok bisa gitu ya? Atau kok bentuknya begitu ya gitu. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri Indonesia ya pasti gunti pocong ya umumnya itu sih gitu. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran sama ceritanya Bang Jui, sebentar lagi kita akan dengerin. Tapi sebelum itu ada satu pesan nih buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman horor, yang pengen cerita juga, pengen jadi narasumber juga di sini, sangat bisa. Ini linknya udah langsung kita tampilin ya di layar dan ada juga di deskripsi. Kalian tinggal klik dan langsung isi Google Form-nya di situ. Keren. Udah siap nih Bang Jui buat cerita? Siap. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita dengar ceritanya Bang Jui. Lu pengen yang mana dulu nih bang? Sebenarnya lu kan nggak tahu kan? Iya, gua nggak tahu. Lu nggak tahu. Hmm. Oke. Yang gerak terakhir deh. Oke, dari yang gua ragukan. Gua temain apa ya ini ya? Atau dia- Kesepakatan bersama. Nah, ini kesepakatan bersama nih. Ini tidak ada sosok yang dilihat sama sekali. Oke. Tapi kami semua sepakat. Waktu itu ada 1, 2, 3. Ada 3 orang. Kami semua mendengar suara itu. Kami semua sepakat tidak ada sosok yang dilihat. Ini suara doang. Tapi kejadiannya adalah kita habis rapat waktu itu, rapat dulu ikutan marching band ya. Rapat pengurus lah di suatu tempat di rumah senior, salah satu senior, di mana jalan keluar ke jalan rayanya itu motor itu harus dituntun. Oke. Jadi nggak boleh dinyalain sama sekali. Memang aturan seperti itu. Kalau pengen tahu daerahnya, ini di seberang Jambu 2 Bogor. Itu ada perkampungan. Pokoknya menuju jalan raya motor harus dituntun. Nah, lewat gang, belok kiri, belok kanan. Kadang-kadang suka ada tanaman-tanaman gitu kan, ya kan. Nah, hampir mau ujung jalan itu kayak ada sekolah kayak madrasah gitulah, sekolah-sekolah. Madrasah tuh SD ya kalau nggak salah ya, tingkat SD. Ada di kanan dan ada di kiri. Ada di kanan dan di kiri. Jadi pas kalau kita bawa motor tuh, oh ini ada ruang kelas, ya kan? Ada papan tulis gitu. Di sini juga ada. Gimana sih kayak kelas gitu? Iya. Kelas gang. Dan bukan malam, pagi, jam 2 pagi waktu itu. Cuman ada satu, jadi kita nenteng motor tuh beriringan gitu. Gua paling depan. Gua nenteng motor, belakang ada teman gua namanya Juli, dipanggilnya Juli. Gua Jui, belakang Juli, belakang lagi namanya Billy. Udah almarhum. Udah baru meninggal kemarin bang, sedih gua. Waduh. Billy tuh orangnya senior gua, lucu banget tuh. Pokoknya dia orangnya gendut lucu gitu. Motornya Yamaha F1 ZR. Jadi harus diselah bang. Kalau kita kan bisa starter. Iya. Motornya Jui starter, motornya si Juli di starter, dia harus diselah. Pas lewat di gang di kiri kanan, kita kayak ngedengar suara orang seriosa antara bahasa klasik. Aneh kan, kayak bahasa Itali gitulah, Itali kuno ya. Pokoknya kayak gini. Mungkin adanya gini. Lu tahu nggak iklan Isenza yang lantai? Kan ada nyanyinya kayak gitu tuh. Kayak gitu.
Gua kan orangnya nggak pengen gua doang yang denger ya. Gua yakin itu denger, gua denger kenceng. Cuman anjir masa gua doang sih yang denger? Gua tuntun motor, set. Pakai bahasa Sunda nih. Mana yang nggak denge teh Jul? Suara iya, lu ngedenger nggak? Juli bilang, ayo nggak denge. Dia tanya lagi, ngedenger nggak? Beneran ngedenger? Ngedenger. Lu ngedenger Jul? Iya. Memastikan gitu. Kenapa ngobrol terus? Karena masih panjang. Masih jauh. Masih jalan, makanya harus diisi sama obrolan. Tapi obrolan apa lagi bingung. Karena kita semua memastikan gitu. Lu ngedenger Jul? Iya ngedenger Jul. Billy kan orang ketiga kan. Lu ngedenger nggak Kabil? Ngomongnya Kabil. Jui buruan goblok. Gak usah banyakan ngobrol, gue ngedenger. Kita semua ngedenger. Udah, set. Keluar gang kan, set. Di ujung jalan. Motor gua starter tangan. Juli starter tangan. Billy dong harus distandarin dulu. 2 tak dia. Iya bener, 2 tak lama. Jui anjing gitu. Makanya kalau udah ketemu lu kalau denger gitu nggak usah ngomong, udah jadi diem aja gitu. Atau kan gua juga nggak mau, gua ngedenger sendiri gitu. Tapi itu jelas suaranya itu. Kan ditanya lagi kan, bener nggak suaranya kayak orang seriusaan gitu, paduan suara bener. Ternyata. Itu suara seriusnya berarti kayak lebih dari satu entity yang bernyanyi gitu. Betul. Rame gitu. Bagus bang. Merdu itu mah. Sampai suara 4 kayaknya itu ada. Pokoknya ya kayak bagus sih, katanya anjing bagus banget, ada gitunya gitu. Cuman kan buat apa bagus bang? Iya sih. Ngapain? Kita nggak butuh bagus. Kita malah butuh nggak ada. Iya. Mute aja udah. Udah mute aja di saat itu. Itu tuh. 1. Cerita 1. Ini lanjut apa? Jatuhnya mah nggak horor ya ini ya? Kalau gini termasuk horor bang? Horor dong. Horor ya? Horor Oke. dong. Kalau kita maksudnya yang nonton visualisasikan cerita Bang Jui juga kebayang lah horor. Iya, iya. Nah, pertanyaan deh sebentar. Oke. Itu kan di gang yang nggak boleh nyalain motor. Berarti mendengar suara itu tidak menjadi urgensi untuk peduli setan sama peraturan gitu. Tapi kami semua taat peraturan. Kami nyalain ketika udah keluar dari gang. Salut sih. Berarti Meskipun takut. Bener-bener setaat itu sama peraturan. Peraturan itu ada. Bahkan setelah jadi itu tuh kayak udah disepakatin, gak ada dilarangkan menyalakan motor, nggak ada di situ. Tapi memang budayanya kalau di gang itu, nah itu mungkin nggak boleh dinyalain motor, gitu. Ganggu latihan seriosa. Iya, ganggu. Ini lagi baca partitur. Aduh. F1 ZR 2 tak deh gitu. Mana ngebul lagi oli bocor. Oli bocor bener. Iya Gitu. berarti kan di situ ada sebuah kesepakatan ya, jangan ganggu lah, biarkan mereka masing-masing gitu. Iya. Tapi nggak tahu peraturannya atas dasar apa dibuat seperti itu. Yang punya rumah bilang pokoknya kalau di sini jangan nyalain motor ya, nanti kalau udah lewat yang madrasah tadi tuh, yang kelas-kelas tadi baru nyalain. Gitu. Yang mungkin mereka ngalamin kali atau Itu gimana horor sih. Soalnya terakhir baru kemarin yang gue terakhir podcast sama narsum supir ambulans. Anjir. Iya, dia sempat ambulan? ngasih. Iya, supir ambulans. Dia sempat ngasih lihat video kayak temennya gitu, ngelihat sosok gitu waktu lagi sendirian di dekat ngelewatin kuburan. Itu ambulansnya ditinggal, dia lari. Gila, itu kayak film zaman dulu yang di Antv, lu ngalamin nggak bang tuh? Yang misteri. Harusnya Hari ngalamin, Kamis, ya. harusnya ngalamin. Adakah gaib melintasi batas waktu? Anjay, misteri Antv tuh. Supir ambulan ada bang. Misteri Antv supir ambulan. Jadul banget Antv. Jadul banget Antv. Iya. Siapa sih ngalamin ya, kalau kita aja ngalamin, yang orang biasa apalagi supir ambulan. Iya, memang dekat sama hal itu ya. Dekat. Potensinya tinggi sekali itu. Ya makanya gue salut aja dalam kondisi ngedenger gitu. Nggak langsung tiba-tiba kabur ninggalin motor atau nyalain motor langsung cabut gitu maksudnya. Berarti ada hal yang cukup nyata yang dia lihat. Maksudnya jelas banget. Jelas. Itu di videoin dan ada di TikTok. Amit-amit. Mudah-mudahan nggak ngalamin deh kalau yang visual ya. Aduh jangan deh. Iya amit-amit sih. Tapi coba lu bayangin. Kan dia nyanyi. Gitu kan. Tiba-tiba dia lagi nyanyi, tiba-tiba langsung gitu. Gua nyalain motor sih kalau udah gitu. Kalau udah sampai kayak gitu. Udah sampai kayak gitu.
Gue mah cuma takut pingsan aja. Jadi ngerepotin yang lain Iya kali. sih, Ya bener kalau digotong ya. Kalau dia juga takut, Pasti ditinggal sama Kabil. tinggal pasti. Kalau itu kan udah kaget ya, jedar kan bisa refleks. Ah, ada lagi bang. Lanjut ya nih. Lanjut. Oke, yang ini deh. Lu tahu ketindihan nggak? Rep-repan. Rep-rep. Orang Sunda ngomong rep-rep. Ini sebenarnya, ini sih ketindihan tuh mungkin kayak setengah sadar nggak sadar ya. Cuman rasanya tuh jelas, ngerti nggak? Iya. Gue nggak tahu itu bener apa enggak. Yang gue alamin seperti apa yang gue pikirkan gitu. Tapi ketidaksanggupan gue untuk bangun itu paling berat saat itu. Gue rep-rep udah mungkin 5 kali ya seumur hidup ya. Itu yang paling parah sih. Gue di rumah gue sendiri bang. Rumah gue itu mungkin baru, kalau nggak salah baru pindah. Tadinya rumah gue di gang, terus pindah ke deket jalan rumah orang tua. Chinese. Gitu Chinese. Nah, suatu saat itu jadi gue kayak belum lama tuh ninggalin itu, yang punya Chinese. Kalau kata bapak almarhumah, wah ini nggak ada yang sholat di sini nih, gitu. Nggak tahu tuh maksudnya apa ya. Kebetulan tidur di situ, di lantai 2, nginep ada namanya Oke Trimaldan, temen. Nah kalau nonton nih pasti dengar lu cerita ini, Kem. Dipanggilnya Okem dia. Okem dipanggilnya. Tidur biasa di kasur Palembang gitu bang, tidur. Gue tidur, gue tuh kayak gimana sih? Nih kayak mata ngelihatnya gini nih. Kayak kayak bangun, antara bangun sama nggak bangun. Gue mau gerak nggak bisa bang. Gue merah nggak bisa. Gue mau teriak, dalam hati kalau teriak Kem gitu, nggak bisa. Tapi kayak anjing, gue cuma teriak dalam hati nih, gitu. Nah tiba-tiba di situ kan kayak ada bukan cerobong asap bang, di bawahnya tuh apa, hexos. Di bawah ada hexos, tapi di atas tuh kayak ada teralis itu. Gue kayak ngelihat apa, ada ninja nih loncat gini, sat gitu, sat. Kayak game. Kayak bayangan gini, orang gini, sat. Banyak. Jadi kayak gini nih, misalnya di kamera, sa. Tapi bentuk orangnya gini. Gitu kayak ninja, gue nyebutnya kayak shape-nya ninja gitu. Dan itu lama banget. Kem gitu. Ada ninja gitu. Beneran gue di dalam hati tuh. Tapi akhirnya keucap karena akhirnya berhasil ngehajar Okem. Dibawalah ke bapaknya Okem, namanya Pak Sugeng, almarhum juga. Nah seru nih bang. Pak Sugeng itu konteksnya nggak pernah ke rumah. Nggak pernah ke rumah. Terus dia kayak, pokoknya Pak Sugeng tuh kalau di daerahnya namanya Pondok Aren Bogor. Pondok Aren Bogor tuh ya, bukan di Jakarta. Kalau ada yang kesurupan tuh ke dia gitu. Pokoknya suka ngobatin orang lah. Smart people. S3 sih memang dia. Smart people. Saya tuh nggak percaya sama begitu-gituan sebenarnya. Sama cerita-cerita Okem gitu tentang bapaknya pernah apa gitu. Percaya nggak percaya, ya cuman dinikmatin aja. Cuman seru. Sampai suatu hari nih, rumah saya di Terawang sama bapaknya Okem, di mana bapaknya Okem ini nggak pernah ke rumah saya. Kamu kalau tidur sejajar sama lemari ya? Iya. Bentar, ini rumah yang baru. Iya. Kamu ngehadap ke sini, di sini ada gang ya. Jadi nggak langsung nempel sama tembok orang ya. Iya bener Pak. Anjir, dia bisa tahu kalau rumah gua nggak nempel sama tembok orang. Jadi kayak ada celah kecil, cuman muat kayak buat kayu-kayu sama tangga tuh di sleeping tuh. Nah di situ tuh banyak lumut tuh, lembab kata dia. Jadi ngomong gitu doang. Tapi kan gila, rumah lu dibacain sama orang yang nggak pernah ke rumah lu gitu. Wah sakti nih kata gua. Sakti nih. Nah habis kejadian yang itu, terus seminggu setelah apa kapan gitu, Okem, bukan kejadian yang di Terawang tuh, sebelum yang di Terawang nih, Okem tuh pernah ngobrol, ya gue gini.
stop. Kenapa Kem? Enggak apa-apa lanjut. Okem cuma ngomong stop. Nah pas pagi dia mau cerita, kenapa coba gue bilang stop? Kenapa tuh? Karena katanya begitu gue Okem ngobrol gini nih, di belakang tuh ada kakek-kakek tapi ada tanduknya gini bang. Gini nih, ser gitu. Jadi kayak ini muka Jui, ini muka kakeknya Nembus gitu? nembus gitu. Dari hal itu baru diceritain ke bapaknya Okem. Udah lu ketemu sama bokap gua, ayo, nah baru diterawang. Gitu. Makanya dia nandain tuh, kenapa coba semalam gua bilang stop? Ini Okem pasti tahu ceritanya. Kalau nonton valid nih. Ya terserah sih mau percaya mau enggak ya, cuman kejadiannya seperti itu. Iya. Udah bapaknya Okem, Pak Sugeng, menerawang rumah saya. Karena ada 2 kejadian erep-erep sama kakek-kakek bertanduk tadi. Warnanya hijau bang. Warna si kakek-kakek itu. Sebadan-badan? Dia nggak bilang sebadan-badan sih, dia cuma oke. ngeliat kepala gitu. Hijau aja Oh. kata si Okem ya. Rasa maca kayaknya dia. Iya, maca. Maca. Maca Allah. Maca Allah. Serem nah. Serem sih. Serem, cuman ngeliat nggak? Lagi-lagi nggak pernah ngeliat. Banyak bang, nih gua lagi milihin nih. Nggak apa-apa, ceritain aja. Yang gua masih excited nyeritain ya. Hmm. Nah ini bentuk tapi yang lihat orang. Terus yang tadi seriosa. Oke. Nah ini gerak, udah gerakan nih. Lu kan suka ngedit musik. Gua kan pernah cerita. Gua pernah ngedit musik marching band di finale waktu itu. Ya namanya ngedit musik kan nginput note kan. Gitu. Oke ya, nginput note. Monitor, speakernya Simbada tuh bang. Kiri kanan, dia tengahnya ada bassnya tuh. Oh, Iya kan? subwoofer. Simbada murah lah Iya. gitu. Kalau nggak Sonic Gear ya yang sekarang ya. Iya lagi. Nah, Simbada yang itu kan lampunya biru. Ada kabel, di sini ada lampu biru kan. Ada saklarnya kan. Kalau dimatiin berarti mati, dikebawain ceklek, dikeatasin, onnya ke atas kan. Iya. Dikebawain berarti lampu birunya hilang. Oke, aman ya. Dari situ konteksnya gitu ya. Iya. Masukin note nih. Jelek nih notenya, spasi. Spasi ah. Kan kalau di spasi kan ngeplay kan? Ngeplay. Oke. Kok mati? Kan spasi. Anjir mati. Kenapa nih? Gue cari tuh apa mungkin ada settingan yang apa gitu. Oh, ini mah mati. Si ininya siapa? Speakernya. Si saklarnya mati, Bang. Saklarnya mati. Mati. Dalam hati gua, anjing. Ini kan saklar geser ya. Oh, mungkin tadi pas ngambil kopi kali ya. Masih berprasangka. Percobaan kedua. Play. Spasi play. Mati juga anjing, masa 2 kali sih? Terus menurut lu gua ngapain habis itu? Gua nggak lari bang, tapi udah takut. Karena udah 2 kali kejadiannya nih. Gua pengen rasa takut itu jadi enggak karena gua penasaran. Beneran nggak nih ada yang geser? Gua liatin bang. Itunya, saklarnya. Ceklek anjing bener. Gerak sendiri, tidur gua. Langsung. Itu di rumah temen gua. Oh. Namanya Andika Kodir. Nah, inget gua. Andika Kodir bang, ada anak marching band. Main quintom dia. Rumahnya di Taman Cimanggu. Oh, itu di situ kejadiannya. Gimana nggak takut gua ngeliatin gitu. Ayo, di play nih, mati nggak lu? Anjing geser tuh. Udah tidur gua langsung. Sempat manggil si Kodir. Kan Kodir lagi tidur tuh. Dok, gua manggilnya Dok kan. Dok, rumah lu banyak setannya. Hah? Rumah lu banyak setannya? Iya emang. Terus dia langsung tidur. Beneran dia ngomong gitu. Lebih ke nggak peduli kayaknya. Lebih ke sering juga dia ngalamin. Oh, idenya juga tapi sering dia ngalamin. klakson mobil. Oh. Gitu. Dari saklar keluar klakson mobil. Enggak lah bang. Lagi ngedit kaget. Lagi ngapain juga ngedit sambil nyetir. Tapi Tuh. lagi ngedit tiba-tiba saklarnya tak gitu, kemungkinan lagu lu jelek bang pada saat itu. Udah mati aja Bener, dah. iya, mati. Ganggu nih. Jelek bangsat lu, fales gitu. Bikin notnya salah gitu. Tapi itu yang paling nyata sih itu, senyata-nyatanya. Karena gue nantangin. Gitu, ayo, mana, ayo. Oh, sempat ditantangin. Karena gue takut, gimana sih? Banyak kan orang yang berantem, apa lu? Iya. Sebenarnya salah satunya takut tuh. Pasti. Iya kan? Iya, Salah satu takut. pasti. Bukan gara-gara, tapi penasaran juga dia. Oh. Ada takut, ada penasaran. Gue cobain tuh. Ayo berani berantem gitu. Cuman kan masalahnya ada pembuktian pukul-pukulan. Kalau berantem ini kan gimana?
Ya itu tadi dibuktiin nih. Dia bisa nyentuh saya nggak bisa nyentuh dia kan. Iya, kelihatan aja enggak ya? Tidak fair kan. Ceklek, waduh. Ternyata bener ada bang. Digeser ya. Digeser bang. Saklar geser tuh ya, bukan pencet ya. Gesernya kelihatan, lampunya mati kelihatan. Sebenarnya gini Bang Jui. Nah, lu mungkin gimana nih lu Nggak, bisa? gini loh, dalam ini gue bahas dengan konteks awam aja ya. Oke. Kalau misalnya orang mengalami experience ngelihat sesuatu yang harusnya tidak kelihatan, menurut gue itu lebih umum daripada orang ngelihat poltergeist. Anjir. Jadi gua tuh kasus khusus gitu. Menurut gue iya. Anjir, serius lu? Karena melihat benda bergerak itu lebih susah daripada ngelihat penampakan kalau di gua, kalau menurut gua. Iya. Kayak kalau kayak gue pribadi ngelihat, udah sangat sering. Tapi kalau ngelihat poltergeist malah belum pernah. Berarti harusnya gue lebih takut di situ dibanding ngelihat. Iya. Buat gue gini, kalau ini gue bahas sedikit, gue ekskalasi. Dalam konteks supernatural, mereka itu kan mau ngapain aja, bahkan untuk menampakkan diri aja mereka butuh energi kan. Ah, itu gue percaya. Ya kan? Itu gue percaya. Mereka mengkonsumsi energi betul. kita kan. Nah, energi yang dibutuhkan untuk menampakkan diri itu tidak lebih besar daripada energi yang mereka butuhkan untuk menggerakkan sebuah benda. Oh gitu? Iya. Iya juga ya. Oke, ntar gue potong nih ya. Gue mau nanya. Gak apa-apa. Apakah lu percaya? Nah, gini. Kalau ngelihat orang kesurupan gue sering. Oke. Entah itu bener, entah itu bohong. Anggap bener ya. Kalau orang kesurupan sampai dia wah gini-gini, itu kayaknya setannya energinya tidak banyak atau masih cupu lah dibanding orang yang kesurupan tenang. Aku adalah penghuni dari sini, kan berarti dia gede banget dong energi, karena kan manusia yang nyatanya ngeliatin kan. Lu menurut lu gitu nggak sih? Kalau masalah kesurupan, apa lu nggak percaya tuh? Gue kesurupan gue percaya. Gue terlibat dalam proses eksorsisme. Oke. Sejak lama. Menarik nih. Nah, kalau buat gue kesurupan itu kan gini, badan itu kan ada elemennya tubuh, jiwa, roh. Nah, kesurupan itu kan terjadi ketika satu roh lain mau masuk dan menimpa roh yang udah existing. Betul, iya. Jadi ada tabrakan energi dari dua roh nih. Iya. Nah, makanya bisa wah gitu-gitu ya. Iya, itu bisa jadi salah satu alasannya kenapa dia ngereok lah. Nah, tapi kalau misalnya si energi yang masuk ini, roh yang ini energinya lebih besar, dia bisa meng-take over keseluruhannya kan. Makanya dia bisa mungkin lebih tenang. Dan ini ibaratnya lebih jago kan? Iya. Lebih karuhun gitu. Ya, yang masuk lebih kuat lah. Lebih kuat, oke. Nah, tapi pada dasarnya apapun itu yang masuk, dia akan bertingkah laku seperti karakter si roh itu yang masuk. Kan ada roh yang rusuh gitu misalnya. Wah, apa nih meja dibalikin gitu misalnya. Tapi kan ada yang kayak yang guru gitu. Ini nih. Ntar gue ceritain. Nah, kalau gue masalah kesurupan kayak gitu tuh. Menarik nih. Iya, kayak gitu. Tapi lu percaya ya? Percaya, sangat percaya. Oke. Kalau gua sih seru aja ngelihatnya. Karena kalau pas lagi kesurupan kan lagi ramean gitu kan. Situ kesurupan, yang bener. Yuk lihat yuk. Nah, berani jadinya. Ya gue seru aja sih ngelihatnya. Tapi gue ada satu cerita lucu soal kesurupan. Nah, coba. Biasa orang kesurupan kan pasti kayak orang heboh kan, tolongin gitu kan. Ini asli ya, gue pernah satu kali ada orang kesurupan. Tau nggak cara lepasin paling ampuh? Tinggalin sendirian. Lepas sendiri. Orang dia setannya caper nggak dapat atensi gimana? Setan pick me. Nggak dapat atensi. Keluar sendiri. Iya, ngambek keluar sendiri. Itu pernah sekali tuh kayak gitu, kocak banget. Ada gua kesurupan. Ada. Oke, ntar ya. Ini entah teman-teman percaya apa nggak, tapi gua ngalamin hal ini. Ya, gua ngalamin hal ini. Saksinya nyokap gua. Iya. Rumah yang udah gua udah pindah ke rumah tersebut ya. Gua lagi ngobrol sama nyokap lah sore-sore. Ini sore-sore nih, gerbang kebuka sedikit. Nah, datang kakek gua habis itu. Ngobrol bertiga kita. Ini bukan kakek kandung ya, pokoknya gua manggilnya mah kakek gitu. Tapi masih saudara. Mbah manggilnya Mbah. Lagi kami bertiga ngobrol. Ada ibu-ibu lagi ngejar anak kecil kayak bolak-balik gitu di luar. Gue tuh tahu kalau mbah gue ini emang bisa ngeluarin yang kesurupan. Ini kayak bapaknya Oke tapi di gua. Iya. Di gua nih, di kampung gua. Tapi gue heran, ini kayaknya kesurupan nih.
Cuman kok mbah gue nggak nolongin gitu. Mbah itu ada yang kesurupan, gue bilang. Dia tetap ngobrol. Ternyata cara mbah gue nolongin, si orangnya harus minta tolong, harus ada akadnya ternyata. Oh, Gitu. Baru ibu-ibu itu masuk. Pak, tolong, ini anak saya kesurupan. Mbah gue langsung bilang, ibu benar minta tolong ke saya. Iya. Nah udah akad. Makanya jadi dia nggak bisa sosokan, harus beneran dimintain tolong. Iya. Ada akadnya tuh. Kalau ya pokoknya aturan dia lah itu ya. Nah, cara nangkep. Gua ngeliatin nih mbak gua ngejar si anak kecil tadi. Ngejarnya aneh. Orang kan kalau lari gini ya, lari terus dikejar ya gini aja. Ya kan? Ini emang enggak nih. Jadi gini. Oh, biar kelihatan gini. Jadi gini, anak kecil gini, kelingking nih, anak kecil. Mbak gua ngejar nih mbak gua. Nah, anak kecilnya belok, dia masih gini, masih lurus. Baru dia gini. Jadi jadi nggak langsung hap ambil gitu. Iya. Jadi diikutin jalur ini ya. Iya. Anak kecilnya lurus, mbak gua lurus. Anak kecilnya belok, dia masih lurus. Sampai di sudut ini gini. Menurut lu kenapa coba? Itu kan istilahnya following the trail ya. Iya, following the trail, set gitu, set gitu. Menurut lu kenapa coba? Apa ya kenapa begitu? Kenapa nggak langsung bug gitu? Kenapa coba? Ini kalau pikiran kita berasumsi liar aja. Mungkin mbah itu kayak ngambil apa ya, partikel energi yang keluar atau tersisa ketika dia lari lah. Oke. Ya hampir tepat. Lebih tepatnya apa coba? Mbah gua mau nangkap buntutnya. Oh. Jadi ada buntutnya. Yang mengejutkannya diambil nih. Ini bener nih, diambil. Tek. Anak kecilnya di situ. Masih di depan situ sekitar 5 meter gitulah. Ditarik. Tek. Anak kecil. Beneran gua. Ketarik ke belakang gitu. Tarik ke belakang ini. Set, dia mundur. Set. Ini kayak ada buntut imajiner. Iya. Set sampai dapat. Dipegang, disuruh duduk. Pak. Oke. Di sini letak kagetnya. Rumah gua itu rel kereta. Oke. Rel kereta mau ke stasiun Bogor aja, itu deket bentar lagi. Stasiun Bogor. Ditanya sama mbak gua. Kamu siapa namanya? Setan ditanya kan. Dijawab sama setannya apa coba? Budi. Anjing, kata gua standar amat nama lu. Untuk ukuran setan standar, Bang. Iyalah. Kayak pelajaran bahasa Indonesia kan itu, iya. Kan? Kirain apa? Oh, mbah dalam apa, misalnya kayak gitu. Nggak ada serem-seremnya ya? Nggak ada serem-seremnya. Kamu dari mana? Dijawab, dari Bojong. Di otak gua kan kayak penghuni pohon apa gitu. Anjing, dari Bojong. Oh, naik kereta dia. Beneran naik kereta ternyata. Naik kereta, turun di situ, turun di kan. Nah, kereta yang mau ke stasiun Bogor itu kadang-kadang di depan rumah gue suka berhenti karena kayak nunggu giliran gitu, karena ya pasti berhenti di situ. Dia emang beneran dari Bojong si Budi itu. Kamu ngapain masuk ke anak ini? Habis saya lagi tidur, dia main di rel. Bisa jelas itu, kepala saya ketendang. Kan nggak boleh masuk rel, itu kan daerah terlarang gitu. Kata mbak gue gini, lagian lu ngapain tidur di rel? Beneran. Mau konversasinya gitu. Lagi ngapain tidur di rel gitu. Akhirnya dikeluarin lah si anak itu. Keluarin, set. Masih ada nih. Keluarin terus mbak gue langsung gini, anjing. Kayak ngeluh gitu. Aduh, kenapa mbak? Ada 2. Jadi yang A sama B ya. Yang A masih di si Budi. Masih di anak kecil itu tadi. Yang B-nya ke ibunya. Waduh. Bentar ya. Ke ibunya dulu. Nah, dipanggilnya kan Oto, Jui Purwoto, dipanggilnya Oto. Tok, kamu pegangin dulu. Si anak kecilnya gini nih, dia duduk gini. Tenang, dia nggak gimana. Gua yang megangin. Di depan udah ada bokap gua, udah ada adik gua menyokap. Dia nggak mau nyamperin, dia di situ tuh, kayak di depan gerbang. Gua pegangin aja. Mbak gua di sana lagi ngejar ibu-ibu tuh. Gua iseng, Bang, beneran Bang ini Bang. Gua iseng nih. Coba baca ayat kursi mumpung tenang gitu dehnya gitu. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Di telinganya gue bisikin gitu. Anjir, nggak ngaruh. Nggak ngaruh Bang. Waduh, Bang, gua dulu sering bolos ngaji kayaknya. Gua ingat. Coba pegang jempolnya sambil baca. Jadi posisinya gini nih lu nih. Yeah. Ini Jui nih. Gue pegang jempolnya Bang.
dengan penuh keyakinan. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dia langsung gini, Bang. Terus gue langsung, enggak. Gue langsung gitu. Terus keluarga gue di sana langsung. Lo ngetawain beneran, Bang, gue. Keluarga gue ngetawain dari jauh gitu. Enggak gue lanjutin, Bang. Gue pegangin lo aja deh. Udah, lanjutin. Akhirnya dua-duanya dikeluarin sama mbak gue. Nyata itu. Nih gue penasaran kenapa si Budi ada buntut? Gue jadi kata berasumsi gue nggak tahu sih ya. Mungkin anak kecil itu anak kecil biasa, yang satu lagi memang monster kayaknya. Oh. Mungkin ya yang setan kadal gitu. setan. Atau mungkin itu si Budi ada buntut, atau kan mereka kan bentuknya kadang-kadang suka aneh-aneh kan. Tapi imajinasi gue jadi liar banget loh. Gimana kalau ternyata Budi dari Bojong ke Bogor jatuh kepleset kelindes kereta, Anjir. ususnya kecabut. Nah gini, Bang, gua mau jangan dulu ke situ, Bang. Kereta kan penuh, Bang. Ya. Kalau Budi ada buntut, dia pasti gini, Bang, di kereta, Bang. Gini pertama biar rapi. Karena dulu kan sempit sama tukang duku. Ya kan? Zaman dulu loh ini. Kereta zaman dulu. Oh, maksudnya Budi itu orang yang dulunya hidup gitu maksudnya? Iya. Wah, gua nggak tahu kalau itu. Kenapa dia bisa meninggal dan bilang dia dari Bojong gitu-gitu loh. Pasti mungkin ada historinya kan. Gua sih nggak percaya kalau termasuk gua nggak percaya orang yang meninggal jadi setan, gua nggak percaya. Ini seru buat dibahas karena gue juga nggak percaya. Gua nggak percaya. Gue juga nggak percaya. Gini, setan itu makhluk yang duluan diciptakan. Betul. Dari manusia ya. Betul. Dia kan tugasnya menggoda manusia ya. Nih, dia tuh nggak punya gini yang ngebedain kita sama dia. Dia tuh nggak bisa bikin kebudayaan sendiri. Kita takut pocong, dia juga akan menyerupai pocong. Jadi nggak kreatif setan itu. Betul. Sebenarnya, makanya bahasa mereka adalah bahasa manusia yang mereka dengar. Karena dia nggak bisa bikin budaya. Ya ada RT RW, ada mereka bisa beranak, cuman nggak bisa bikin budaya. Betul. Setuju. Menurut ini gua statement kalau apa ya, hantu setan itu tidak berasal dari orang mati. Ini sebenarnya udah beberapa kali gue bahas juga. Iya. Mereka tuh cuma menyerupai ya. Karena tujuan mereka itu kan ya tipu daya. Terus betul. ya cara mereka itu menyerupai mungkin orang-orang yang masih hidup supaya ya misalnya kayak keluarga kita ada yang meninggal, terus tiba-tiba kok ada yang datang menyerupai keluarga kita ini, supaya biar dia minta apa kita turutin. Iya. Nah, itu. Karena dia tahu ada kejadian itu. Iya. Ya, benar. Nah, itu tipu dayanya iblis. Tipu daya iblis. Iya benar. Jangan diturutin, benar. Iya benar. Kalau gitu jangan diturutin. Nah, kalau Jawin kan ekstrim banget ya. Dia mah kan ya, sampai ke gunung nantang gitu. Sompral di gunung seru sih tapi kayaknya. Iya. Kenapa dia nggak pernah kena, atau Ferry Irwandi itu yang minta disantet nggak pernah kena? Iya karena kalau mau kena memang harus takut sih. Betul. Kalau berani itu kayak orang bule kan pernah uji nyali waktu itu yang nggak kejadian apa-apa kan, karena dia nggak percaya sama hal itu. Iya. Tapi tadi kan lo kan bacaan ayat kursi ya. Lo kebayang nggak misalnya pas lo bacaan ayat kursi ternyata dia noleh terus dibacain balik dengan nada yang mungkin lebih bagus. Itu sering terjadi, Bang. Iya kan? Kalau nggak salah, gue lupa nih, di bagian tertentu dia nggak bisa, tapi di bagian tertentu. Dia tuh lebih dulu diciptakan daripada manusia. Dia duluan taat dia dibanding kita ya. Dia pasti hafal sih itu. Cuman kalau di agama yang gue percaya ada bagian tertentu aja yang dia nggak bisa tuh. Walaupun jin muslim? Bahkan yang nggak muslim pun bisa sih, Bang. Itu tuh masalah. Menurut gua, nih balik lagi nih ya. Waduh, gua agak males bawa agama sih. Tapi gua yakin ketika kita baca ayat yang kita yakini bisa mengusir itu, yang membuat mereka takut adalah keyakinan karena kita melibatkan Tuhan sih. Betul, setuju kalau sebenarnya. Mau, ya gua nggak tahu ya tapi buktinya pendeta juga ada yang bisa ngeluarin itu kan? Iya. Masalah keyakinan jadinya. Biksu juga ada kan? Iya. Karena kan kita yang sulit diukur adalah yakin tuh bukan ayo gue bisa, bukan, tapi sudah sepaket sama gua berserah sama yang di atas. Ya Allah, aku libatkan engkau, aku sedang diganggu. Itu sebenarnya kan tingkat, kan semakin mendekati wali kan kita nggak tahu tuh tingkat keikhlasan itu udah
Iya. Wah, udah di luar orang biasa gitu. Makanya kadang-kadang bukan kadang-kadang, ada yang kesurupan di zamannya Rasul gitu, atau sahabat Rasul gitu. Sahabat Rasulnya nggak datang ke orangnya, cuman kasih aja nih sendal saya. Itu kan udah luar biasa. Nih sendalnya sahabat, langsung keluar kan, katanya kan gitu. Itu udah luar biasa lah itu. Iya. Nah Gitu. ini seru juga ya. Seru. Bahas kayak gini dan kita kita breakdown dengan konteks-konteks yang lebih detail jadinya ya. Seru. Iya, setan berasal dari orang mati, gua nggak. Gue juga enggak. Gua nggak percaya. Gue nggak percaya. Sepakat berarti kita ya. Sepakat. Paling gini, arwah orang mati masih di bumi sementara waktu beberapa. Kalau kayak di gue 40 hari. 40 hari, ya. Kalau itu gue masih bisa percaya karena ya adalah satu dan dua hal yang secara tidak langsung membuktikan itu ada. Tapi setelah itu mereka sudah tidak lagi di bumi. Kalau masih berwujud ya bukan sih ya. Ada something yang lain yang serupai aja gitu. Kita nggak bisa ngelihat jiwa itu. Betul. Jiwa itu nggak bisa dilihat ya. Betul. Gitu sih paling. Apalagi ya cerita serem. Bentar. Saking banyak ya. Banyak. Gue kadang yang bingung milihinnya. Gue kayak selewat gini ngelihat. Oh oke. Gini. Ini kejadiannya di komunitas Stand Up Indo Bogor. Jadi mungkin ini kejadian terakhir yang cukup nyata dan ramean. Sebetulnya ramean. Kesurupan juga. Ada namanya Agil waktu itu. Agil kita tuh begadang sampai pagi. Agil ini anak Stand Up Indo Bogor dulu. Gendut dia orangnya, gendut. Di suatu obrolan tuh di situ ada kayak ada Bang Rifki, ada Hada, ada Agil, ada Tenita, gue lupa ada Tenita apa enggak ya. Pokoknya lebih dari 3 orang lah. Kita tuh kayak ngebully Agil waktu itu. Pagi yang ngebercandain, lu mau gini sih Gil, gini. Terus si Agilnya gini bang nih. Gini ya. Agilnya diem. Terus gini. Nyinden. Lo tinggal aku. Kayak gitu. Nyinden. Ini Jawa apa Sunda ya? Dengan bahasa-bahasa yang cukup, kalaupun Sunda tapi rada Jawa. Yang bikin gua aneh adalah suaranya tinggi kayak perempuan. Kayak perempuan nyinden loh. Perempuan nyinden kan tinggi banget kan. Gitu. Kayak maaf Gil. Kadang gue yang bully waktu itu ya. Nggak mau bercanda gitu. Udah nggak diapa-apain. Kita nggak baca ayat kursi, nggak gini aja gitu. Slow, santai. Udah biasa. Entah itu dia pura-pura, gue nggak tahu. Tapi kejadiannya begitu ya. Bisa aja dia terdesak tiba-tiba kesurupan, anjing lu ngebully gue kesurupan bisa juga kan. Dibully terdesak kesurupan aja. Iya kan ada aja yang gitu bang. Iya. Ada aja. Ya ada ya benar-benar ada aja sih. Iya. Temen gua cowok bang, mau dicipok sama cowok, pura-pura ngigo dia. Gitu, mau dicipok malam-malam. Parah banget. Ada, kan lagi rame nih. Ada pokoknya kakak kelas gua tuh. Abis itu lu gimana? Kak, gua nanya, gua manggilnya A kan gitu. Gua pura-pura kesurupan aja berantem gitu. Anjing lu. Ketampol beneran. Ketampol. Nggak ada alasan untuk dibales. Iya kesurupan. Nah, bisa juga. Bisa juga bener. Gua nggak tahu. Namanya Agil. Namanya Agil. Biasa kan kalau di Indo mau ditilang polisi kesurupan. Anjing serius lu? Lah kan ada videonya viral. Berhasil tapi nggak ditilang. Ditilang tetap. Ada kan yang udah ditilang polisi tiba-tiba dia langsung gitu di bawah. Anjir lucu banget. Kocak banget itu. Kocak. Iya. Kalau terdesak bisa juga tuh kesurupan. Cuma masalah dia nyinden ya. Tapi untung Agil masih nyinden gitu. Kalau dia tiba-tiba serius Itali, waduh, jangan dong bang. Masalahnya gue ngebawa motor sih, bisa langsung cabut. Technical back gue. Technical back. Sering dipakai di podcast itu bang. Betul. Ada apa lagi nih yang itu berarti kejadian yang paling terakhir terjadi? Iya, dan itu udah lama. Oh berarti udah. Oh enggak. Yang kecil-kecil gini pernah sih, kayak ngobrol tiba-tiba kayak ngelihat orang ruku, gue pernah. Ruku tuh ngebungkuk gitu pernah. Kayak ngelihat ya, jadi kayak anjir itu orang ruku ya. Pas gue lihat nggak ada. Oh, itu di mana kejadian? Di kedai gua. Yang udah bangkrut itu. Iya. Ada di Bogor. Gue mau bahasnya enak.
Wajar. Ini mungkin kalau teman-teman Bogor tahu dulu di Jalan Ahmad Yani itu habis dari Jalan Ahmad Yani itu menuju Air Mancur Bogor itu memang rumah-rumah orang Belanda zaman dulu, Bang. Ya ini dari Warung Jambu nih, ke jalan ke Air Mancur Bogor itu rumah-rumah orang dulu, termasuk kedai gua tuh bangunannya Belanda itu dulu bekas UKS-nya tentara, Bang. UKS-nya tentara. Jadi tentara-tentara kalau lagi sakit mungkin dirawatnya di situ ya, kan gua nggak tahu ada kejadian apa di situ. Salah satu temen gua pernah ngelihat ada noni Belanda. Pagi-pagi jam 7. Dia cerita tuh ke gua. Dia ceritanya gini, untung masih dilihatinnya yang cantik. Anjir, tetap aja. Iya, Noni tetep Belanda tetap aja. Siapa yang ceritanya? Bukan pegawai gua, itu pegawai kafe yang dulu. Tapi bukan pegawai gua itu. Beda brand. Habis itu baru gua ngontrak di sana. Oh. Maya namanya, Maya ada. Nah, Maya kalau nonton cerita lu gua ceritain. Dia ngelihat noni Belanda. Cantik katanya. Tapi nggak ngapa-ngapain tuh? Nggak ngapa-ngapain. Jam 7 pagi. Ya gitu-gitu selewat-selewat gitu, paling denger-denger cerita dari orang sih ya. Nih kalau gue ceritain gini sama si Zawi nih diremehin pasti nih. Pasti cerita-cerita setan gitu, pasti diremehin tuh. Nggak apa-apa lah, biar gue nyotos Yawin juga. Dia mungkin lebih banyak, cuman dia nggak mau keluarin ini ya, aja ya. nggak mau ngeluarin statement karena kan dia kan memang menentang makhluk halus. Iya, betul. Nah, ini gue punya banyak banget pertanyaan nih sebenarnya, yang gue gatel pengen nanyain ke Bang Dwi. Lu tuh sebenarnya pernah penasaran gak sih sama eksistensi tentang supernatural ya secara lebih dalam gitu? Oke. Hal-hal yang berhubungan sama supernatural gitu ya. Sejujurnya sih enggak ya. Gue lebih seneng denger cerita-cerita horor buat seru-seruan aja sih. Oh, berarti baliknya ke situ ya? Baliknya ke situ. Maksudnya penasaran tuh misalnya apa tuh, Bang? Misalnya kayak, kenapa sih dia harus nampakin diri ke gue dalam bentuk dia lagi ngeruku gitu? Kenapa gitu? Kenapa nggak duduk baik-baik misalnya? Atau misalnya kayak, apa mungkin gue jarang sholat ya? Makanya diliatin begitu gitu. Tapi itu mah samar-samar ya, samar-samar itu ya. Oh, maksudnya ada alasan di balik kejadian gitu? Iya. Nah, lu percaya nggak kalau misalnya, kalaupun dia berniat seperti itu dan nyata, mungkin gue ganggu di situ, Bang. Mungkin berisik, mungkin apa, dan mereka nggak mau keganggu. Cuman setelah itu gue nggak langsung cabut karena takut, nggak. Gue lebih menghargai aja. Bahwa sebelum gua di situ ya memang ada lu. Tapi kalau ngomong gini ya, Bang ya, kalau misalnya ngomong konteksnya lu mengganggu mereka, sama kayak anak kecil tadi kenapa dia ketendang pala Budi. Ini buat setan-setan yang nonton, kalian juga mesti sadar kalian itu tidak terlihat, ya, terutama untuk Budi. Kalau pala lu ada di rel, kebetulan sih anak kecil nggak tahu pala lu di situ. Anak kecil salah di rel, tapi lu juga lebih salah. Iya. Budi. Itu dia. Ngapain tidur di rel lu? Iya. Sama. Hantu ngerokok di kedai lu, salah. Dia yang salah. Salah ya? Salah. Kenapa dia ngerokok di kedai orang? Bener. Kan yang beli tempat lu kan, yang punya tempat lu. Iya, tapi kan dia yang orang aslinya, Bang. Mungkin yang lebih dulu di situ ya. Iya, mungkin. Tapi kan iya, udah gue yang bayar. Iya. Itu gue yang takut, masa gue yang takut. Gimana dah? Begitulah ya. Setan ruku. Nah, ini apalagi satu pertanyaan nih. Oke. Sebenarnya sih agak susah untuk gua tanyain karena akhirnya gua dapet jawaban lu nggak terlalu penasaran sama mereka nih kayaknya. Oke, coba misalnya apa yang siapa tahu gua sebenarnya penasaran. Apa ya? Kenapa misalnya sama based on cerita lu tadi deh, Bang. Kenapa dia harus seriosa gitu loh? Kenapa nggak akapela? Lebih vokal grup ya, seriosa kan lebih banyak ya. lebih Alpha Singer. Atau mungkin dia yakin kalau dia seperti itu manusia takut. Dan ternyata kebukti. Kami bertiga terbirit-birit loh itu. Iya, itu hal yang disepakatin. Kan itu kan berarti udah mengakar ya.
ketakutan itu kan sebenarnya sudah membudaya ya. Betul. Di sebuah daerah Iya. di mana-mana orang meninggal dipocongin. Iya. Makanya mereka menyerupai itu. Betul. Ya mungkin itu salah satu kayaknya gue kalau seriosa mereka takut. Coba kalau lagunya lagu Dufan, nggak takut gue. Serem juga sih itu ya. Serem sih. Yang di Istana Boneka, Istana Boneka. horor banget. Horor sih itu. Gue terakhir masuk Isbon. Anjing disingkat lagi dia Isbon. Iya. Iya benar-benar. Di Isbon itu lu tau gak yang serem apa? Apa? Bonekanya kan kurang kerawat nih. Heeh. Jadi tuh dia punya patung mukanya bolong-bolong retak-retak anjir itu creepy. Itu. Jadi creepy-nya gara-gara itu. Ketika lagunya seperti itu jadi tambah serem ya. Iya. Apalagi lagunya kan berulang kan. Serem. Serem. Dilambatin dikit. Dilambatin, diminorin dikit. Waduh. Begitu direnyekin gitu kayak lo-fi gitu bang. Iya. Anjing serem tuh. High cut. Aduh. Iya benar-benar. Nah tapi gini bang. Dengan si penyanyi Seriosa mendengarkan suara mereka ke lu, berarti kan sebenarnya secara tidak langsung mereka tuh memberi sinyal, entah mereka tuh pengen dinotis sama kalian kah, atau mereka memang pengen bikin kalian takut, atau apapun itu ya alasannya. Nah, pertanyaannya gini, sebenarnya menurut lu kita sebagai manusia yang lebih penasaran sama mereka, atau mereka yang justru malah penasaran sama manusia? Bagus banget POV-nya nih, bagus banget. Jelas-jelas gue nggak ngeganggu. Iya. Gue nggak nyalain motor, gue tuntun motor gue kan. Oh pajaknya belum dibayar bang. Tahu kali mereka kayaknya tuh. So pajaknya belum dibayar mereka tahu. Kalau statement itu lu kayak gitu, mungkin yang pertama ya tadi ya, mungkin dia pengen mengganggu atau mungkin pick me, anjay pick me, setan pick me. Biar kita tuh terpengaruh gitu, entah kita takut, kan nih contoh nih bang, kalau ada yang kesurupan, gue tuh sering banget ngalamin ada orang yang kesurupan dan gue ada di situ, ada Pak Ustadz gitu yang nuntun ngaji, ayo kita ngaji bareng-bareng gitu, terus dia selalu ngajinya yang benar, nggak usah takut karena kita lebih mulia, gitu. Mungkin target itu membuat manusia tidak merasa mulia dibanding mereka. Oke, tujuannya seperti itu. Tujuan seperti itu. Kita tuh lebih mulia. Jangan ragu bacanya. Oh, itu mungkin tujuannya. Paham. Di kesurupan yang keberapa ini? Gue pernah nih ngalamin ini. Saking banyak ya? Saking banyaknya. Kesurupan the series. Kesurupan di seri. Banyak. Nah, bapaknya Oke itu, nah ini gue nggak tahu. Ini gue nyebutnya anjir nih. Dia tuh, nih gini. Jadi bapaknya Oke tuh karena mungkin smart people, ya kan, smart people. Dia suka dititipin benda-benda. Oh iya lagi. Sama peninggalan orang yang udah meninggal, karena si istrinya udah nggak bisa ngurus, gitu, istri tetangganya lah ya. Suatu saat dititipin keris. Nah ini masih nyambung nih. Bapaknya Oke bilang, saya nggak bisa ngurusnya, Pak Sugeng. Ini peninggalan suami saya. Ya udah sini, diurus kan, dipegang. Wah ini ya sering dimandiin ya. Nah Pak Sugeng tuh nggak suka karena memperlakukan benda itu dimuliakan seperti itu nggak suka. Di feeding kan jatuhnya. Jadi betah tinggal di situ. Iya. Nah ini kan salah satu bentuk upaya mereka agar lu nurut sama gue nih, lu mandiin nih. Iya. Itu kan jadi mengurangi kemuliaan manusia di mata itu. Oh lu nurut, lu nggak semulia itu ternyata. Sama bapaknya Oke, sama bapaknya Pak Sugeng itu nggak dia ngapain, disimpen aja. Dan gitu. nggak kenapa-napa juga. Nggak kenapa-napa. Tapi ini ya, dia suka semacam karena banyak yang kesurupan ya, mungkin dia kerepotan kali ya. Dia tuh suka ngisiin benda, tapi bukan kayak keris yang dia isiin. Barang apa tuh? Apa coba? Kayak batang terus dikasih tali rafia gitu. Kayak sapu lah pokoknya, kayak sapu, bentuk sapu. Barang-barang remeh. Ngajiin aja, nggak dimandiin, nggak mengaji. Jadi nanti kalau ada yang kesurupan tuh, ini Nathan apa yang lain nih gitu. Enggak, ini Nathan kok, padahal bohong misalnya gitu. Ah yang bener, wah panas langsung gitu. Yang bener gitu. Agak konyol juga sebenarnya ya. Agak konyol. Iya.
Iya. Oh yang bener gitu. Panas. Bereaksinya gitu. begitu. Gua nggak tahu itu bener apa enggak. Cuman seru. Ya iyalah. seru banget. Seru lah. Itu jadi kocak-kocaknya tongkrongan. Iya. Ceritain kan. Gua diceritain kocak. Namanya Oke Trimadan. Oke. Bapaknya Oke Trimadan. Oke kalau nonton seneng nih cerita peninggalan almarhum nih gue ceritain lagi ke dia. Nah, lu kan di Bogor nih bang. Ini kita bahas dikit yang lagi viral saat ini nih. Bogor itu kan, ya gue bisa bilang termasuk daerah pegunungan, gunung gitu ya. Nah, gue tuh punya beberapa kenalan. Gue nggak bisa mention. Ya udah gue mention deh, ntar gue tinggal sensor. Orang-orang dan gue ternyata baru tahu orang itu banyak banget kalau berdoa itu ke gunung-gunung di Bogor. Oke. Nah, tujuannya apa gue nggak tahu. Nah, yang mau gue tanya adalah gini. Kan sekarang lagi viral soal pesugihan. Gunung Kawi. Yang kemarin tuh 2 juta, bayar 2 juta langsung financial freedom. Wah, anjir. Bahasanya udah begitu ya mereka ya? Lah kan ada tulisan, ada kertas tarifnya tuh. Gila. Kalau lu bawa berapa ratus ribu, lu pulang dapat berapa miliar. Berapa ada paketnya gitu. Paling tinggi 2 juta rupiah, lu pulang financial freedom. Menarik. Nah, tanggapan lu tentang hal kayak gitu, orang yang pesugihan di gunung? Kalau hartanya bertambah, gue percaya gini. Kalaupun dia nambah duitnya, ada sesuatu yang dikorbankan. Biasanya kan minta tumbal ya. Betul. Menurut film Susana. Balik lagi ke yang tadi, itu adalah upaya. Kalau upaya kita untuk menurunkan derajat kita di mata mereka. Gua nggak tahu ya cara nambahnya gimana. Cuman gue percaya kalau itu bener, itu pasti pakai tumbal. Iya. Bukan setan yang bisa ngebunuh tumbal ini, tapi itu kita sendiri deh. Karena kita sudah takluk, kita sudah pasrah, dan kalau di ajaran gue namanya musyrik. Betul. Itu nggak bisa diampunin dosanya. Nah itu salah satu keberhasilan dia untuk menggoda manusia, jalannya situ. Yang pertama katanya setan tuh rewardnya kalau gini bang, menggagalkan pernikahan tuh rewardnya gede tuh dia. Karena pernikahan isinya ibadah semua bang. Oh iya betul. Sekali bisa digagalin, dia dapat achievement apa gitu. Oke, ngerti. Nah ini level di bawahnya nih. Karena yang lagi viral itu, yang di Gunung Kawi itu ada kertasnya tuh sampai ada list tumbalnya, tapi disamarin bahasanya. Contoh, kepala kambing itu sebenarnya kepala manusia. Oke. Mereka tuh pokoknya di apa ya? Tidak eksplisit ya? Iya, tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Tapi menjelaskan bahwa itu butuh tumbal, benar. Nah itu menurut lu beneran nggak sih, maksudnya orang tuh pesugihan tuh bisa kaya gitu? Iya, gua nggak bisa nemuin bukti di sekeliling gua pernah cerita dan ternyata benar gitu. Gua nggak pernah. Cuman itu ada sih. Ada. Bikin kaya ada, dan itu bertumbal sih bener. Oh, lu meyakini itu ada gua ya iya. di Indonesia ya? Di Indonesia ada. Oke. Dan bertumbal ada. Ferry Irwandi nggak percaya santet, gue percaya. Santet tuh gimana ya? Kalau gue sih percaya ya. Gue percaya sih. Gue melihat langsung soalnya. Iya. Susuk percaya gue. Oh, susuk banyak. Susuk banyak. Susuk banyak. Itu kan semuanya sebenarnya benang merah dari yang kita sebutin tadi. Financial freedom yang tadi. Betul. Tumbal. Iya. Susuk itu juga pasti bukan tumbal ya. Pasti punya. Kalau nggak salah yang lepasnya harus orang yang masangin kan? Seingat gue iya, makanya repot ketika yang masang udah meninggal. Udah meninggal. Itu kalau di MRI gimana ya? Bener. Kan main dan magnetnya kuat tuh, jarum di sini ketarik gitu gimana? Iya, ya? benar. Dan banyak yang di rongsen dan ada kan? Iya, banyak. Masangnya juga gimana gua? Di dahi gitu kan kecil segini, emas gitu. Tekbal lu percaya nggak? Apa? Tekbal. Tekbal apa tuh? Diisiin jadi kebal. Oh, percaya nggak lu? Percaya, tapi ada terms and conditionnya. Contoh, misalnya ada orang masang dia di Lampung. Tekbalnya cuma sampai situ di pulau itu. Di Lampung doang. Iya. Di pulau itulah gitu. Jadi nggak bisa tawuran antar pulau ya? Nggak bisa. Ngapain juga sih nyerang anak STM beda pulau? Iya gitu. Itu kan juga nih satu-satunya yang bisa membuat mereka menggoda manusia adalah lewat, karena kan agama nih kan yang bikin kita semua
merasa mulia, kita menjadi dekat sama Tuhan, dia masuknya lewat agama juga. Dia kadang-kadang suka dicampur-campur tuh antara mantra bahasa Jawa tiba-tiba udah bahasa Arab. Jadi kitanya kayak ngerasa tuh, oh ini ayat suci nih. Oh. Jadi masuknya lewat jalur itu, spiritual. Iya. Apalagi di Indonesia kan stigma bahasa Arab tuh seolah-olah seperti bahasanya Muslim. Iya. Itu bahasa sebuah negara ya, Iya. Bukan berarti bahasa Arab itu pasti bahasanya Muslim gitu kan. Iya. Kadang mereka tuh suka motong-motong ayat di Al-Quran gitu. Tiba-tiba kalimat satu bahasa Arab, bawahnya bahasa Jawa, bahasa apa gitu kan. Oh gitu. Nggak boleh sebenarnya. Oh, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Oh. Tergantung tujuan, bukan tergantung. Tujuannya aja udah salah. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api itu kan atas izin Allah. Karena masalah saat itu dia sedang menghadapi raja yang sangat kuat bernama Namrud. Jadi udah level ibadahnya di sini, kedekatannya di sini, baru dia dikasih mujizat. Iya. Kita menghadapin apa sih harus kita tekbal? Iya sih. Iya kan? Itu niatnya aja Udah salah. udah salah. Itu kayak Nabi mah memang organik gitu, diberikan gitu sama yang Maha Kuasa. Kita mah diisiin. udah. Kayak si pitung mati pakai peluru emas ya. Ya gue nggak tahu sih itu tekbal apa enggak ya. Si pitung rawa rontek ya. Iya. Oh dia matinya peluru emas. Pakai peluru emas, dibocorin sama ada filmnya dulu Bang. Iya. Ada. Itu urban legend Indonesia. Urban legend Indonesia. Tapi seru sih kalau cerita si pitung tuh. Kamu sebenarnya tujuannya baik kan dia kan? Iya, tujuannya baik. Kayak baik. apa istilahnya? Oh, gue lupa. Robin Hood Indonesia. Robin Hood Indonesia. Semacam menyelamatkan negeri. Iya. Ya kan anak-anak Indonesia mah kan tekbal kan biar bisa tawuran gitu. Iya. Banyak tuh memang sebenarnya. Banyak. Udah aneh tujuannya. Iya sih, salah banget gitu loh. Salah banget. Nah, ini kan Jui Purwoto adalah seorang stand up comedian. Yang sudah pasti tidak akan lepas dari mungkin komunitas, dari kompetisi, ya semacamnya lah. Gue punya pertanyaan, pernah nggak sih pengalaman horor yang berhubungan langsung dengan dunia stand up comedy? Pengalaman horor? Ya. Sejauh ini, gua stand up di tempat serem itu ya paling di stand up Jambore, stand up gunung ya, apa di hutan. Cuman karena banyakan ramean nggak ada serem-seremnya sih Pak. Oh seremnya karena vibes si tempatnya doang sebenarnya? Iya, tapi kan karena waktu itu festival banyak orang kan nggak akan kerasa serem sih. Oke. Sebenarnya tempatnya kalau dipikir-pikir serem juga sih, menuju ke sananya aja. Serem. Lumayan horor ya. Tempat Jambore gitu mah serem lah. Kalau cuman di situ berlima juga gua kayaknya nggak berani deh. Nah kayak lu kan pasti udah keliling Indonesia untuk stand up lah ya. Sedikit banyak. Pernah nggak sih nemuin venue atau mungkin hotel ketika lagi stand up yang ternyata serem gitu loh? Venue ada nggak? Nih, bukan tempatnya ya, tapi gue waktu itu di hotel Jogja, anjir gue lupa, antara Mercure atau Mercure sih, Mercure di Mercure Jogja, bukan di situ yang tempat seremnya. Asisten gue tuh dulu kerja di hotel. Oke. Dia bilangin doang, nggak bisa dibuka ya kum, namanya kum si jendelanya. Iya mas, nggak mungkin, ini kan udah lantai tinggi ya, nggak ya, lantai berapa, lantai 8 ya waktu itu ya, yang akan dibuka ini. Oh, dia pengen ngerokok nih kum, kenapa coba? Nggak bisa dibuka. Lantai 8 kan? Tapi enggak, emang lantai 8 jendelanya masih ada engselnya? Dulunya sebenarnya kan bisa dibuka, orang bentuknya gitu. Biasanya dikunci sama pihak hotel biar orang nggak bundir. Itu betul. Iya. Tapi masalahnya, abis itu kum bilang gini, aduh jadi ngebuka nih. Pokoknya gini deh, lo tau nggak berita yang waktu itu ini ada yang bunuh diri kakek-kakek. Itu kakeknya teman kita tahu si ini gitu. Oh dia ngomong gitu? Dia ngomong, anjir serius lu? Dia kan kaya. Kenapa bunuh diri? Dia kan bahagia. Justru itu, dia kesepian. Tuh, yang bikin kaget tuh identitas itu. Ternyata kakeknya temen gua. Dia pokoknya sakit parah. Cuman gak tahu ya,
mau dioperasi gitu, bukan yang nggak ada uang ya, mungkin lebih ke nggak ada yang ngurus atau mungkin jauh dari anak ya. Gila orang sekaya itu loh. Pokoknya kenal aja, gua kenal itu. Tapi bukan di hotel itu dong? Bukan di hotel itu. Oke. Oh, cuma gara-gara satu kejadian itu bikin hotel-hotel lain lebih aware untuk preventif. Guanya jadi tahu alasannya. Gua tuh baru tahu tuh sebenarnya. Oh. Takut banyak yang bunuh diri kan? Iya. Sebenarnya kan. Sekarang masalahnya gini. Ini mah bukan soal horor ya. Ternyata yang memutuskan bunuh diri itu banyak juga orang kaya, ya. Lah memang banyak. Memang banyak. memang kan tidak sebahagia itu ternyata. Iya. Itu poinnya sih. Itu sih yang gue tangkep. Siapa Iya. coba yang bisa nyewa Hotel Mercure yang bintang 5 ya waktu itu ya? Mercure bintang 5 nggak sih? 4 saya ingat gue. 4 ya? 4. Yang jelas bagus dan Bagus. tinggi sih. Dan bukan orang sembarangan. Oh, gue baru tahu ya. Kalau yang bunuh diri itu orang yang mampu menyewa hotel itu berbulan-bulan. Ada tuh orang Bogor. Oke. Jadi horor sih di situ, jadi hotel kok semua tiba-tiba yang nggak serem cuman Oyo ya. Oyo mah nggak serem bang, gatel doang. Kasurnya gatel, serem mah nggak. Oh gitu ya. Kasurnya gatel. Gatal doang. Nggak pernah diganti. Ya bang, Cuma diginin doang. 110 berharap apa lo? Iya. Pernah lagi gua manggung diinepin di hotel itu tuh. Oh iya? Kan udah penuh, ditempatin Oh. sama kru apa-apa gitu. Malah krunya dapat yang bagus gitu. Dapat yang bagus aja, dia duluan datang. Lah. Kru IO kan nggak enak. Oh kan? iya sih, susah sih Kru kalau IO. Nah, di dunia stand up sendiri tuh ada hal-hal yang mungkin dianggap pamali nggak sih? Pamali. Selain ngatain Pak Dendro. Waduh, itu mah kurang ajar sih. Oh iya. Lebih ke kurang ajar. Enggak sih ya. Nggak ada. Kita hampir nggak ada kesepakatan bersama, itu mah kayaknya masing-masing ya. Hmm. Masing-masing aja. Ya cuman pasti ada ritual-ritual tertentu lah sebelum tampil. Bukan ritual yang harus gimana. Tiap orang pasti Iya. beda-beda tuh. Ya biar mungkin lebih pede ketika tampil kan. Ya. Kira ritual individu lah itu mah. Pamali kayak gitu sih nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Bahkan jarang yang cerita-cerita serem. Oh jarang? Jarang. Oh. Soalnya gue biasanya gini ya. Gue kepikiran nih, misalnya kalau lagi kompetisi, misalnya sampai berminggu-minggu, itu tuh pulang ke rumah atau ini apa namanya? Nginep di hotel bang. Itu nginep di hotel kan? Nginep di hotel. Dan itu kan biasanya sama apa kontestan itu diinepin di tempat yang sama kan? Betul. Nah berarti kan maksudnya di luar kompetisi ya ngobrolnya pasti hal yang lain di luar Iya. komedi lah biasanya kan, biar lebih udah capek kerja mulu gitu misalnya kan. Oh, malah tapi tetap nggak ngobrolin horor ya? Kayaknya gua sih menganggap obrolan horor tuh biasanya sama temen deket. Oh. Kalau nggak dekat-dekat banget, takutnya ada yang beneran takut atau apaan sih ini cerita-cerita begini. Oh. Kan sebenarnya cerita horor tuh penting nggak penting bang. Iya sih. Cuman biar seru aja gitu. Betul. Kalau ketemu teman kecil, Nah, kalau ketemu teman kecil pasti kita jadi kayak anak kecil. Gitu. Lu tau Iya. nggak yang ini? Dia inner serem child. banget tau nggak? Inner Gitu, child keluar ya? keluar pasti tuh. Iya. Baru cerita tuh. Benar. Apa kayak gitu? Tapi sereman mana? Apa tuh? Pengalaman setan-setanan sama ngebom di panggung. Ngebom di panggung bang. Kenapa tuh? Gue mendingan ketemu kuntilanak dibanding ngebom bang. Apalagi korporat ya. Ngebom mah bercampur bang. Udah serem, nggak enak, mau makan juga malu. Pokoknya langsung pulang aja. Nerima bayarannya juga aduh nggak enak gitu ya. Makanya kita harusnya udah lunas sebelum tampil bang. Oh. Biar kalau nggak pecah, nggak usah pamit, langsung pulang, Langsung ngilang ya. langsung hilang. Jangan-jangan ninja tadi itu adalah stand up comedian yang ngebom. Betul. Dia ngelihat gue, ini orang sering pecah nih, gue gangguin dia gitu. Dia ngebom bunuh diri. Bener ya? Iya lagi. Ngebom bunuh diri. Bunuh diri lagi. Aduh. Jadi bener ya? Isu sosial. Isu sosial. Aduh. Tapi lu tahu kan istilah ngebom? Makanya kok lu tahu sih istilah ngebom? Tahu dong. Gua tuh gimana ya? Gua suka stand up comedy. Oh. Udah sejauh itu ya masyarakat memahami istilah ya. Anjir ngebom. Gua tuh ngikutin stand up comedy dari zaman Radit masih pakai kaos yang ngatung gini. Oh iya benar, jangkis. Iya, gua ngikutin gitu loh. Dan gua suka. Sama gue juga suka sama Radit. Keren. Stand up-nya keren. Lu suka sama Radit?
Istrinya sih. Terus istrinya cantik. Cantik. Iya, ngebom tuh beneran nggak dapat sama sekali bang. Kalau masih Iya. dapet tapi sayup-sayup mah anyep nyebutnya kita. Ngebom tuh kan udah tingkat tertingginya kan. Udah paling diem itu, udah dokem banget penonton. Iya kan kayak lu lempar satu punchline jret semua diem gitu. Semua diem. Flat gitu. Tapi pernah Gua nggak pernah sih. Sampai Alhamdulillah, ngebom seumur nggak hidup pernah ya? Nggak pernah sampai ngebom. Tapi kalau senyum-senyum, udah. bener nggak sih? Kalau lu kan sering corporate ya, cukup sering kan. Nah, gue tuh pernah denger mitos gini. Terkadang tuh di corporate, misalnya lu ngejokes nih, ternyata lucu banget. Cuman gara-gara si apa ya? Mungkin contoh apa ya? Contoh di kepolisian deh misalnya. Ternyata si polisi dengan jabatan tertingginya nggak ketawa, anak buahnya jadi nggak berani ketawa. Sangat. Begitu ya memang. Iya, kalau lu tampil di sebuah hierarki pasti begitu, ada siapa nih yang ketawa. Tapi gue mendingan oke. Gue sih pernah bos yang nggak ketawa, karyawan yang ketawa. Pernah. Cuman kalau di instansi kayak kepolisian memang berlaku kayak gitu. Oh, apalagi kalau lu nge-riffing atasannya. Iya. Makanya kayak gitu tuh gimana caranya? Ya, misalnya gue stand up nih, yang ketawa cuman bosnya juga kan jadi sepi bang. Oh iya sih. Gue mendingan anak buahnya yang lebih banyak. Bener-bener. Tapi kan masalahnya susah. Kalau misalnya bosnya belum ketawa, anak buahnya nggak akan ketawa. Berlaku begitu ya? Berlaku begitu. Tapi kalaupun bosnya ketawa, ketawanya nggak sampai ngakak, nggak sekeras anak buah. Dia ketawanya jaim. Jaim, udah jaim posisinya di depan. Iya pasti di depan sih. Yang belakang paling cuma kelihatan punggungnya doang. Tapi kan nggak mungkin ketawanya gitu. Iya sih. Iya. Pejabat cewek nih mau ketawa ngakak ditutupin dia bang. Gini, pas ditutupin dia. Pernah gue Puan Maharani pernah. Pas dia Menteri Kesejahteraan apa Menteri Sosial lupa gue. Era zaman dulu tuh ditutupin dia. Dapat tuh. Lalu dia ngakak tuh ya. Ngakak. Hasilnya ngakak. AHY pernah. AHY? Pas nggak ada istrinya tapi. Oh. Ngakak dia. Dan bahas istri. Waktu itu. Mbak Anisanya nggak datang ya Pak. Makanya ngakak banget nih Bapak. Langsung jaim lagi. AHY. Diposting lagi sama AHY. Anjay. Diposting? Foto. Tapi nggak mention. Oh, ya lumayan lah tetap. Lumayan. Dapat lah exposure. Seneng jadi seneng. Gue lebih ke, respect nih. Dia respect berarti. Ingat berarti. Meskipun tidak di-mention ya. Ya tetap aja lah. Nah, sama lah. Sesenang gue sehari ini kedatangan Jui Purwoto. Malu nih bang. Hebat loh. Bisa akhirnya begini. Akhirnya begini ya. Nah, ini sekali lagi gue terima kasih banyak sama Bang Jui. Udah mau datang, udah mau sharing-sharing pengalamannya. Dan kali ini gue yakin ini adalah episode Mikir Malam-Malam yang sangat unik dan terasa berbeda. Karena sebelumnya tidak pernah kita cerita horor sambil ketawa terus-terusan begini. Lu terlalu serius ya sebelum ini ya? Iya, namanya persona ya. Baru kali ini berarti personal lu agak geser dikit. Iya, makanya gue udah disclaimer dari awal. Gue pasti akan breaking karakter kali ini. Kalau enggak gue juga bingung jawabnya bang. Ya iyalah, kalau gue ngobrol sama lu kayak gini muka gue, waduh, kan susah juga. Nggak keluar aslinya lu ntar. Beneran nanti bang. Beneran aja. Enggak lah, amit-amit lah. Tenang, ada orang sakti. Tenang, ada Mas Hari. Iya. Panca apa Tanu nih? Asik. Gimana nih bang? Ya, pokoknya gue terima kasih banyak. Terus gue juga denger Bang Jui sendiri juga lagi ada upcoming project ya? Ya. Yalah. Ya, ada. Banyak yang dikerjain. Ngedit video bang. Yes. Dikit-dikit lah. Gue akan nunggu karya-karya berikutnya sih. Aduh amin, terima kasih. Gue jujur ya, gue tuh kayak kemarin yang kita ketemu di Bapak-bapak ngeband. Iya, bapak-bapak Di ngeband tuh Tangerang. gue kaget, maksudnya wah gila, speakernya Jui Purwoto. Gue inget zaman gue nge-YouTube itu dulu awal-awal, gue tuh nontonin lu banget sebenarnya. Di YouTube, di sepulang sekolah ya apa video stand up? video stand up. Gue nontonin lu banget. Cuman belakangan ini gue tuh ngerasa kayak gue udah nggak pernah ngeliat Jui lagi ya. Wah, yang undang gue udah jarang sekarang bang. Masalahnya kalau yang ngundang lu corporate juga gak akan tayang. Oh iya. Iya kan? Ada sih yang tayang, cuman ya gitu aja sih bang. Iya. Gue aja bosen bang, gue cuma seneng duitnya doang. Ya, kalau corporate mah emang lah, angka nggak bisa bohong lah kalau corporate mah. Demen. Iyalah. Nah itu gue, ya udah gue pikir kayak ternyata gue baru tahu, oh gila Jui Purwoto musisi. Waduh.
Ya kan sampai gue di Gemini AI itu berikan informasi tentang Jui Purwoto. Oh, ada bang? Ada. Ya, itu pasti keluar lah. Jui Purwoto adalah seorang musisi yang tidak berfokus pada musik melodis tapi musik ritmis. Ada tuh bang? Ada. Beneran gue cobain lah. Iya, cobain dah. Coba berikan informasi. Gue sampai nge-googlingnya gini. Beritahu aku informasi yang tidak terlalu umum tentang Jui Purwoto. Dikasih apa sama dia? Hah? Tanggal lahir yang salah tadi. Emang nggak umum itu sih, karena salah ya. Itu di Wikipedia, mending lu edit dah. Gue juga bingung siapa sih itu yang nulis ya Wikipedia tuh ya? Itu kan masyarakat umum aja itu iya, ya? open source, lu bisa Halaman. ngedit kok. Lu benerin gitu. Ntar lu benerin, gue salahin lagi. Gue ngedit gitu gue nggak pernah bang, gue mendingan ngeditin voice gue. Waduh, enak ya? Enak ngeditnya. Ngeditin voice. Nunggu turunnya doang yang malas. Lama ya? Lama, kadang lama bang. Ya, pokoknya sehat-sehat terus, sukses Amin. terus. Amin. Apapun yang lagi dikerjain. Terus gue juga berharap mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi dalam bentuk yang lebih besar ya. Kita nggak tahu ya. Kan 6 bulan lagi gue tiba-tiba gede nih kata Bang Jui ini. 6 bulan? 6 bulan tadi, antara Alphard sama Lexus kan? Iya. Milih. Berarti kan setelah 6 bulan itu bisa dong collab yang lebih gitu. Bisa. Biasanya emang nggak inget sama gue bang. Oh sih enggak lah. Masa nggak ingat sama batu loncatannya? Ini kan Jui sang penuntun takdir. Waduh, Anjay. sang penuntun takdir. Ngeri. Amin. Ntar gue pasang di thumbnail tuh. Jui sang penuntun takdir. Boleh bang. Clickbait kali ya? Clickbait. Padahal di sini diomonginnya ya. Iya. Di ujung. Baru di ujung. Enggak, di depan ada dikit. Ntar kirim ke Bang Pras. Gue pernah ketemu Pras Teguh. Event atau? Enggak, dia lagi kayaknya habis nyetor duit hasil korporat. Serius lu? Kayaknya. Kok lu tahu dia lagi nyetor? Dia habis dari bank, gue lupa ya, dia waktu itu masuk bank apa, dia parkir di depan kantor gue di Metro Plaza 2 Pondok Indah. Bawa cash berarti? Enggak, waktu itu dia udah jalan hehehe aja gini-gini dia. Anjay. Woi Bang Pras, woi katanya. Oh dia gitu? Iya. Oh ramah ya? Ramah Ya Pras ya? Ramah. Bawa duit itu bang? Enggak. Lah katanya nyetor? Feeling gue habis nyetor. Oh. Karena dia udah nggak bawa apa-apa dan sendirian. Dan sendirian. Priority? Harusnya tuh. Lu 7 bulan priority si nasabah. Apa udah nih kayaknya? Wah, amin, segera lah. Belum, segera. Ya 6 bulan, 7 bulan. 7 lah, bulan ke-7 dari sekarang nih. Gue mengamini. Dari sekarang. Gue mengamini lah. Pokoknya ini ucapan kan doa ya. Doa Doa yang baik lagi kan. Wah. Anjir, nggak terkabul. Terkaburnya di 5 bulan. Waduh, ngeri, mantap. Keren. Itu langsung Bang Jui rekening. Serius lu? Wah. Ya kan kalau kita diberkati, apa salahnya saling memberkati? Gua mah nggak minta apa-apa bang, gua mah minta didoain sehat aja lah. Itu aja lah. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul. Tanpa lu minta akan ada waktunya dia datang dari sumber dan orang yang tepat. Ini yang gue suka. Kita nggak pernah tahu hari ini mikir malam-malam subscribernya masih segini. 6 bulan lagi tiba-tiba 100.000, 1 juta, nggak ada yang tahu. Sedikit semua bang. Anjay. Ya namanya bertahap ya. Gak apa-apa. Terima kasih ya. Oke nih. YouTube oke. Pokoknya sekali lagi terima kasih Bang Jui udah mau nyempatin waktunya datang jauh-jauh ke sini. Sama-sama nih Bang Nathan. Pasti nggak pernah kan ke YouTube yang sekecil ini? Pernah. Banyak cerita horor yang satu lagi kan. Gue lupa namanya. Tapi apa? Lebih kecil dari ini. Tapi di Bogor. Tapi itu semakin membuktikan bahwa Jui adalah orang yang sangat down to earth. Amin ya Allah, amin. Nah, keren. Pokoknya sukses terus, Bang. Amin. Buat teman-teman, sekali lagi yang pengen cerita-cerita di sini, yang pengen jadi narasumber, linknya langsung ya ada di sini. Dan sebelum kita tutup video kali ini, gue ada permintaan terakhir buat Bang Jui. Kalau disuruh ngerosting hantu, kira-kira bakal keluar beat apa tuh? Anjir. Gue nggak tahu ini lucu apa enggak ya. Cuman ini yang gue resahkan. Karena dari dulu hantu-hantu di Indonesia, entah itu pocong atau kuntilanak, penampilan mereka berbeda. Tapi benang merahnya lu tahu di mana?
bahan baju, kafan selalu sama. Iya lagi. Ada nggak yang di luar dari itu? Tuyul paling. Tuyul kan juga pakai. Dan bahannya juga kafan. Iya lagi. Benang merah di kita itu, hantu, setan yang kita kenal akan mengikuti apa yang ditakuti oleh ajaran mayoritas sebenarnya. Betul. Anjir kalau dipikirin iya lagi. Iya, Semuanya bahannya sama ya. Semuanya itu kesepakatan mayoritas, semua bahannya sama. Kafan. Mau setannya siapapun, bahannya tetap kafan. Iya. Paling buto ijo doang tuh. Mungkin kafan tapi udah ijo. kotor ya. Kafan Ijo kali ya. Nggak tahu tuh, selalu itu. Genderuwo nggak pakai apa-apa ya. Nggak dapet. Genderuwo gua kayak gimana sih? Genderuwo kayak monster kan? Iya kayak Bigfoot lah. Oh iya. Hitam berbulu nggak pakai apa-apa. Iya. Nggak dapat bahan. Dihabisin sama kuntilanak. Iya. Populasi mereka lebih banyak. Populasi mereka lebih banyak. Padahal Salman itu siapa? Genderuwo loh. Wewe Gombel. Wewe Gombel pakai apa ya? Wewe Gombel tetap kafan. Wewe Gombel bukan yang tetenya gede ya? Iya, sampai kaki kan? Anjir, serius lu? Lah kan ibu klewer-klewer begitu kan? Kayaknya sampai kaki enggak deh. Sampai mana? Lutut. Tetap nggak normal sih. Iya ya. Tapi ekstrim sampai kaki mah kayak ekstrim deh. Jangan-jangan. Apa tuh? Apa Budi Wewe Gombel laki-laki ya? Nah, yang panjang itu tetenya. Budi Wewe. Wewe Gombel laki-laki. Oh, enggak. Apa? Karena begitu ditarik, gini. Mundur gitu ke belakang. Kecuali tetenya di punggung. Baru. Tapi itu buntut yang ditarik. Kata mbah gua. Jangan-jangan itu koleng kepanjangan. Enggak, itu buntut. Mbak gua nariknya gini soalnya. Enggak gini dia nariknya. Ini dia. Buntut itu. Itu jadi panjang nih. Mau ending nggak ending Mau ya? ending nggak ending nih? Aduh. Nggak apa-apa. Bebas aja tutupnya mah. Dah. Pokoknya tonton terus Mikir Malam-Malam karena Malam-Malam. kita bakal banyak banget episode-episode seru di kemudian hari. Iya. Terima kasih Bang Ju sekali lagi. Terima kasih ya Bang Nathan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Dadah. Thank you, bungkus. Aman nih. Dong. Gua tutupin Bang tuh. Pakai net. Hmm. Ntar gue liat gini-gini. Ini lagi.